Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan membahas jebakan catur. Bahwa semua pembukaan catur itu mengandung unsur jebakan, baik dari sisi hitam maupun dari sisi buah putih. Namun ketika teman-teman gagal mengantisipasi dari jebakan itu karena belum kenal atau belum mengetahui arah jebakan di pembukaan awal, maka menjadi hancur berantakan. Dan setiap ada jebakan tentu pasti ada penangkalnya. Tinggal teman-teman ketika mengenali dari arah jebakan itu di tahap awal atau tahap pembukaan, kalau mengenali maka bisa menghindari jebakan itu. Tapi kalau teman-teman tidak kenal dan malah tertarik dengan makan-memakan, maka masuklah ke dalam jebakan lawan atau masuk ke inisiatif permainan lawan, teman-teman. Dan kali ini jebakan pertama dari pembukaan Ruy Lopez dengan varian Berlin Defend, atau dikenal Berlin Defend ini dikenal dengan fishing pole, jebakan yang sangat mematikan teman-teman. Dari hitam untuk putih. Baik, dimulai dari E4, E5 dibalas, kuda F3 dan kuda C6. Tujuan hitam untuk melindungi pion E5 tentunya. Gajah B5, kuda F6 dibalas dengan rokade oleh putih. Dan di sini dimulai langkah oleh hitam dengan langkah yang sekedar melangkahkan kuda ke G4. Awal minta jebakan itu diterima dari buah hitam, teman-teman. H3 diusir oleh putih. Di sini dibalas dengan H5. Disinilah jebakan itu dimulai, teman-teman. Saya akan tuntaskan dulu bagaimana jebakan itu terjadi, dan nanti saya akan bahas bagaimana kita mengantisipasinya. Di sini ketika dari putih tertarik dengan kuda, pion langsung kali kuda, maka tentu di sini pion langsung memukul kuda sekaligus mengancam. Di posisi ini tentu banyak varian, teman-teman. Bagaimana caranya kuda menghindar ini tentu banyak variannya. Kita akan bahas satu-satu. Bahwa saya pastikan di posisi ini dari putih jelas sudah terjebak, teman-teman. Kalau di posisi ini kuda ke E1 misalnya, maka akan disusul dengan menteri ke H4 yang tanpa tawar wajib checkmate. Kemanapun jawaban dari putih, maka dipastikan mat. F3 mencari celah untuk pelarian raja. G3. Kalau sudah di G3 ini, kemanapun dia, apakah dia mukul kuda dan seterusnya atau menteri dan seterusnya, maka di sini langsung checkmate, teman-teman. Kembali ke posisi di saat pion mengancam kuda, karena ini sudah masuk ke fase jebakan yang diterima oleh putih, teman-teman. Kalau di sini dia tidak melarikan kuda, melainkan misalnya menjawab C3, maka datang A6 dengan mengancam gajah. Gajah keempat, D6. G3 untuk menghindari langkah taktikal dari jebakan tersebut. Menteri ke7. Kuda ke H4. Maksudnya ingin melepaskan ancaman dari pion yang mana dia sudah merasa dapat kuda, teman-teman. Maka di sini dipastikan diambil oleh benteng. Setelah dipukul, langkah terbaik di sini tentu dipukul pion. Menteri E2 untuk mengantisipasi langkah lanjutan jebakan tersebut, F5. Di saat posisi F5 ini ada dua pilihan dari putih. Kalau semisal dia dengan melanjutkan langkah D4 dengan maksud ingin mengambil kuda berikutnya, maka di sini lebih hancur, teman-teman. D5 dia akan tinggalkan kuda tersebut. Kalaupun di sini menteri ketiga, langkah checkmate tidak bisa dihindari. Menteri H3 dan di sini gajah cek dipukul oleh pion, walaupun menteri sekalipun dikasih
tetap ini checkmate teman-teman. Tidak ada pelarian untuk putih. Kalau di posisi tadi pertukaran F5, dia mengambil pion, maka datang gajah kali pion. Dan jika di sini F4 untuk menghindari dorongan pion, maka di sini G3 tetap mengarah ancaman checkmate teman-teman. Bagaimana kalau misalnya di posisi ini D4 dengan maksud untuk memblok langkah kuda sekaligus akan mengancamnya. Di sini langkah brilian hitam akan dilanjutkan dengan gajah keempat. Langkah checkmate ini memaksa untuk dikorbankan menteri akhirnya dari putih teman-teman. Benteng F3 tentu di sini akan dilakukan langkah cek ke H2. Kalau dipukul oleh menteri, datang lagi cek. Dipukul oleh raja atau menghindar, lebih parah akan promosi menteri, maka di sini benteng hilang cuma-cuma. Perhatikan teman-teman. Secara buah di sini sama, namun hitam menjadi unggul pion. Dan ketika terjadi pukul memukul pion, di sini langkah terbaik menghindari jebakan itu, datang gajah D5, yang jelas hitam di sini menjadi unggul teman-teman. Pertanyaannya bagaimana mengantisipasi langkah jebakan tersebut? Di sini saya akan membahas sampai teman-teman bisa memahami khususnya di tangkisan dari fishing pole trap ini teman-teman. Dan kita balik buahnya di posisi putih dari kita. Dengan langkah yang sama tentunya teman-teman. Kalau kita di posisi putih dan hitam menawarkan jebakan seperti itu, dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, gajah B5, kuda F6. Rokade putih, kuda G4. Di sini dia cari masalah teman-teman. Cari gara-gara. H3 ini juga tidak salah teman-teman. Namun setelah H5, langkah lanjutannya teman-teman dilarang mengambil kuda ini. Karena langkah kemungkinan yang seperti tadi dipraktekkan tetap hancur berantakan buah putih teman-teman. Walaupun bisa mengantisipasi kalau sudah dimakan kuda ini, pada akhirnya kalah di permainan akhir dari putih teman-teman. Jadi bagaimana langkah lanjutan ini menyikapi jebakan dari hitam ini teman-teman? Teman-teman, langkah terbaik di posisi ini adalah dengan menaikkan pion C3, mengabaikan kuda yang di G4 tersebut. A6 terbaik, maka di sini gajah keempat. B5, B3. D6, di sini A4 teman-teman. Mengajak pertukaran, namun ketika dia tidak mau dengan mendorong pion, D4. Menjadi serangan balik untuk hitam teman-teman. Ketika di sini pion kali pion, kuda ke A5 dengan mengancam gajah terang ke A2. Tetap targetnya adalah F7. Gajah ke E7 di sini persiapan untuk rokade. Di sini baru diambil teman-teman. Apakah ini berbahaya? Tidak. Karena di sini menteri sudah terhalang oleh gajah gelapnya. Perhatikan. Menteri hitam sudah terhalang oleh gajah gelapnya untuk masuk ke posisi H4. Dan kalau dia masih memundurkan lagi gajah, maka tempo sudah di tangan putih. Artinya putih sudah bisa menghindar teman-teman. Di sini pion kali pion sekaligus mengancam kuda, H2 dengan ancaman double pion tersebut. Gajah G5 misalnya mengajak pertukaran untuk memposisikan menterinya lagi di depan, maka di sini teman-teman abaikan dengan pion kali pion. Kalau gajah di sini kali gajah, pukul saja dengan menteri. Menteri H4 dengan ancaman checkmate tentunya. Maka teman-teman dengan enteng masuk langsung menteri ke F4, menghalangi langkah serangan dari hitam. Gajah di sini ke E6,
Di sini boleh teman-teman pukul gajah, namun sebaiknya di sini pion kali pion, teman-teman. Maka mutlak di sini kemenangan untuk putih. Kalau teman-teman bisa mengantisipasi jebakan yang sangat brutal tadi, teman-teman, dari fishing pool trap. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua nih, teman-teman, adalah Englund Gambit, yang mana jebakannya sangat mematikan. Bahkan dia minta menteri di langkah awal, teman-teman, kalau teman-teman gagal mengantisipasi jebakannya. Dimulai dari D4, E5 dibalas, yang mana pion ini memang diberikan, teman-teman. Englund Gambit ini bermain di peta sentrum dan mengarah ke sayap menteri. Diterima, dan di sini kuda C6 dengan seolah-olah mengancam pion ini. Dijaga dengan F3 menteri ke 7. Dan ketika di sini gajah F4 untuk melindungi masuknya pion ini, maka di sini menteri ke B4 cek. Perhatikan, di saat langkah B4 cek menteri ini adalah wajib ditutup dengan gajah gelap oleh putih, karena kalau dia tutup dengan kuda maka harus kehilangan gajah. Kalau ditutup dengan menteri, tetap pion yang di B2 harus hilang. Kalau misalnya kita praktikkan ditutup dengan menteri, teman-teman, maka di sini pion kembali dan ancaman benteng. Ketika dia mencoba mengadu di posisi ini, maka dia harus kehilangan menteri. Clear ya? Baik. Kembali ke posisi di saat menteri cek di B4. Ini memang wajib atau langkah terbaik ditutup hanya dengan gajah. Setelah gajah ke D2, teman-teman, maka di sini menteri langsung memukul pion B2. Disinilah letak mutlak jebakan itu kalau sudah masuk dan teman-teman gagal mengantisipasi. Di sini misalnya teman-teman sayang dengan benteng yang di A1, maka datang gajah di sini C3 dengan mengancam menteri sekaligus melindungi benteng. Disinilah yang tidak bisa ditakis, teman-teman. Datang gajah ke B4. Gajah tidak bisa memukul menteri karena terpin oleh gajah. Di sini jika teman-teman gajah memukul gajah, maka di sini datang kuda langsung mengarah ancaman cek. Kuda K3 langkah terbaik, menteri kali kuda. Satu perwira unggul tentunya. B1, maka di sini akan datang cek C3. Kalau di sini kuda ke D2, maka di sini minta menteri, teman-teman. Karena mat. Kalau di posisi cek ini ditutup dengan menteri D2, maka kuda cek terlebih dahulu. Dan setelah raja D1, menteri kali menteri dan dipukul oleh raja, kuda K3. Perhatikan, unggul dari posisi hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat gajah di sini ke B4 dari ancaman Englund Gambit ini. Bagaimana kalau menteri ke D2? Maka di sini tetap babak belur, teman-teman. Akan datang langkah lanjutan gajah kali gajah. Pertanyaannya, apakah dipukul dengan kuda atau dengan menteri? Jika dipukul dengan menteri, maka checkmate. Kalau dipukul dengan kuda, di posisi ini teman-teman, tetap unggul dari hitam. Langsung di sini kali benteng, teman-teman. Cek. Unggul satu perwira jadinya tetap dari hitam. Dengan langkah lanjutan yang sangat bahaya tentunya dari permainan ini. Kalau dia memaksa peraduan, maka mutlak satu benteng penuh keunggulan dari hitam. Pertanyaannya bagaimana mengantisipasi? Baik, kita balik papan ini menjadi putih. Dengan langkah yang sama tentunya, dimulai dari D4, E5, dan di sini
pion kali pion, kuda C6, kuda F3. Menteri ke E7 dengan maksud mengancam pion, gajah ke F4. Ini masih belum salah, teman-teman. Kalaupun dia cek ke B4 tetap, maka di sini gajah memang wajib ditarik ke D2. Kan sama kasusnya, tidak teman-teman? Cara mengantisipasinya, memancing jebakannya bukan dengan menutup dengan menteri atau kuda, tapi tetap dengan gajah. Terus bagaimana kalau dipukul pion B2? Nah, disinilah letak teman-teman mengantisipasi dengan benar. Di posisi ini teman-teman, wajib ditutup dengan langkah kuda C3. Dan di sini banyak kemungkinan. Kalau di posisi ini kuda ke B4, maka datang benteng B1. Kalau dia memaksa mukul cek, misalnya, tentu teman-teman salah. Harus kehilangan menteri di awal. Jadi, di saat posisi C3 ini yang benar, ketika di sini dilanjutkan kuda sekalipun ke B4, teman-teman harus menjawab benteng ini ke C1, teman-teman. Ya, di sini tidak terjadi langkah yang amburadul seperti tadi. Kalau benteng ke C1 dipukul pion oleh kuda, maka di sini terjadi pertukaran, dipukul oleh menteri. Perhatikan, tidak ada kerugian, hanya saja teman-teman kehilangan 2 pion, kompensasi dari pengembalian pion yang teman-teman ambil di awal langkah pion E5. Bagaimana kalau di posisi kuda C3 ini, kemungkinan yang lain, langsung datang gajah ke B4. Apakah sama kasusnya dengan hancur berantakan kayak tadi? Tentu tidak sama, teman-teman. Di sini teman-teman baru benteng B1. Menteri ke A3 tentunya tidak mungkin diberikan begitu saja terhadap benteng D5. Mengajak pertukaran paksa tentunya di sini. Dan setelah gajah kali gajah cek, dipukul oleh menteri. Kalau di sini menteri tertarik dengan benteng, dengan mencoba mengancam memukul pion, teman-teman boleh geser terlebih dahulu. Setelah geser ke sini, perhatikan cek kuda di C7 tidak bisa dihindari. Kalau dia mengajak pertukaran, teman-teman langsung ambil. Dan setelah dipukul, maka di sini putih yang mendapatkan benteng, teman-teman. Kembali ke posisi di saat kuda C3 dan gajah C4 dibalas. Langkah lanjutan di sini misalnya seperti tadi B1 menteri ke A3 dan kuda di sini ke D5. Gajah langsung dipukul. Bagaimana kalau di posisi ini raja bergeser ke D8 terlebih dahulu? Maka di sini datang langkah ancaman cek juga, teman-teman. Kuda kali pion untuk mengantisipasi langkah itu B3. Langkah terbaik di sini hanya lari ke F8. Kalau dia memaksa mukul pion dari hitam, teman-teman, pion di A2, maka dipastikan dia blunder dengan ancaman checkmate. Di mana ancaman checkmate-nya? Kalau dia selain lari ke F8 menteri ini, misalnya dia memukul pion, maka disinilah langkah ancaman checkmate, teman-teman. Wajib dia hindari langkah itu dengan menutup langkah cek di sini. Dan setelah langkah itu dilakukan, maka ancaman checkmate yang kedua tidak bisa dihindari. Masih bisa dengan kuda dibuka misalnya, tetap akan checkmate, teman-teman. Malah berbalik di sini. Tentu di posisi langkah tadi, benteng ke B3, memang yang terbaik dari hitam harus balik kampung, artinya gagal memberikan jebakan dengan menteri ke F8. Selain itu dia akan hancur jadinya, teman-teman. Tetap akan kita paksa dengan dipukul di sini, menteri cek, B8, kuda, ini akan kembali, teman-teman. Bisa ditutup dengan pion,
namun di sini menteri ke D4. Artinya perwira dari teman-teman kembali sekaligus serangan atau inisiatif ada di tangan putih, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai ketiga nih teman-teman, jebakan dari pembukaan DAT atau dikenal dengan Staunton Gambit, teman-teman. Dimulai dari D4, F5, E4. Karena dari hitam membuka diagonal raja ini, maka diberikan pion begitu saja. Dan ketika diterima, datang kuda C3 seolah-olah mengancam pion ini. Dan ketika teman-teman bertahan untuk melindungi pion dengan kuda F6, maka di sini gajah G5. D5 dengan perlindungan double pion yang di E4 ini, maka akan diambil terlebih dahulu kuda. Dipukul oleh pion manapun gajah ini, datang menteri cek H5. G6 sudah langkah terbaik, maka di sini dipaksa pertukaran. Kalau dia menghindar atau mengabaikan langkah lain, maka di sini tentu pion kembali. Dan kalau di sini menteri kali menteri, ancamannya cek dengan harus mendapatkan benteng. Namun ketika di sini kuda ke-6 misalnya, maka tetap akan diambil oleh gajah. Dipukul, tentu di sini terjadi pertukaran kualitas. Kemanapun raja, benteng hilang. Kalau di posisi ini raja ke D7, maka di sini datang cek, pion tetap diambil, artinya kembali, teman. C6 dipukul pion, diancam oleh gajah, langsung dilindungi. F5, gajah D3. Unggul di sini teman-teman dari putih. Ketika benteng G8, F3 sudah sangat settle atau kuat sekali pertahanan dari putih ini, teman-teman. Sementara raja dari hitam sudah keluar dari sarangnya, teman-teman. Pertanyaannya, bagaimana caranya mengantisipasi langkah dari jebakan ini, teman-teman? Kita akan balik, kita di posisi hitam. Dengan langkah yang sama tentunya. D4, F5, E4. Terima aja nggak apa-apa, teman. Kuda C3, kuda F6. Di sini gajah G5 dengan mengancam kuda. Memang teman-teman, secara logika permainan catur, ketika kita mengambil keuntungan dengan pemberian gambit ini, teman-teman wajib memberikan pion itu karena memang bukan hak kita. Artinya bermainnya harus dengan strategi, bukan dengan mempertahankan pion menjadi berantakan. Jadi di posisi ini langkah jawaban hitam yang benar untuk mengantisipasi badai serangan dari putih adalah G6. Ketika di sini kuda misalnya diambil dan diambil oleh pion, terjadi langkah seperti ini, wajar diambil oleh kuda tersebut, teman-teman, karena di sini memang bukan haknya hitam. Kalaupun di sini terjadi langkah di pin, kuda ini tidak akan hilang karena datang menteri ke sini. Harus segera diantisipasi. Kalau gagal, teman-teman menjadi blunder juga, karena kalau dibuang cek nanti menteri tidak bisa mukul. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, hanya terjadi pertukaran dan bermain normal. Kalau di posisi G6 ini, gajah ke C4 dengan memblok langkah rokade hitam. Gajah G7. Menteri di sini langsung mau mengambil pion. Teman-teman C6. Jangan langsung mendorong D5. Gajah di sini kali kuda dipukul oleh pion. Dan ketika menteri cek, bisa diajak pertukaran di sini, teman-teman. Kalau dia menghindar, sama-sama selamat. Artinya sampai permainan akhir. Kalau teman-teman
kepingin langkah ini, lanjut misalnya, jangan berharap bahwa dapat kuda atau gajah. Misal dia menghindar dengan menaikkan pion, tentu di sini memaksa pertukaran, teman-teman. Kalau misalnya di posisi sini dengan menaikkan kuda, teman-teman mau memukul menteri berharap dapat kuda, akan datang langkah seperti ini, teman-teman. Tentu di sini dari putih menjadi blunder, teman-teman. Kalaupun dia maksa cek, maka dia harus kehilangan gajahnya. Kalau di posisi menteri di sini, teman-teman, D5, B5 itu langkah terbaik. Jadi teman-teman jangan berharap keuntungan yang memang bukan inisiatif kita. Jadi keuntungan itu muncul kalau memang dari inisiatif strategi kita. Kalau lawan yang memberikan inisiatif, teman-teman bagaimana cara mengantisipasi untuk mencegah langkah tersebut. B3, A5, tentu tidak dipaksa mendorong A3, A4. Menteri di sini kali menteri dipukul oleh raja, gajah ke-2 misalnya. Di sini tetap sama-sama aman, teman-teman. Tidak ada yang dirugikan. Artinya sama-sama kembali. Perhatikan, pionnya sama, perwiranya sama, hanya susunannya yang berbeda, teman-teman. Inilah langkah untuk mengantisipasi dari serangan dart defense tadi, teman-teman, atau Stanton Gambit. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, tinggal bagaimana melanjutkan atau menyelesaikan permainan ini hingga masuk ke fase permainan akhir. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat ini, teman-teman, dikenal sebagai pembukaan Gambit Albin dengan jebakan lasker, karena memang lasker yang pertama menyusun jebakan ini. Dimulai dari D4 oleh putih, D5, C4, E5. Pion kali pion di sini diterima dan D4. Terbentuklah bangunan Gambit Albin. Jika di sini, teman-teman, langkah salah mengantisipasi dengan risih melihat pion yang masuk ke halaman D4 ini, teman-teman mendorong E3 atau lawan mendorong E3, maka datang langkah cek di sini. Terbaik tentunya ditutup dengan gajah, karena kalau ditutup dengan kuda di posisi ini, maka menjadi bangunan langkah seperti ini, menjadi bolong, teman-teman, posisinya. Datang cek, walaupun bisa ditutup, tapi perhatikan langkahnya cukup brutal menjadinya serangan dari hitam. Kembali ke posisi di saat cek di sini adalah memang wajib ditutup dengan gajah. Dan di sini pion kali pion, teman-teman, yang memaksa pion F yang mengambil pion ini, bukan dengan gajah, karena gajah terpin. Masalahnya di sini terjadi jebakan yang dimaksud kalau gajah kali gajah, maka di sini menjadi hancur berantakan posisi dari putih, teman-teman. Pion kali pion sekaligus cek. Kalau dipukul dengan raja di sini, teman-teman, maka dia harus kehilangan menteri, itu mutlak. Kalau di posisi ini raja menghindar, yaitu E2 tetap menjaga menteri, maka di sini promosi langsung menjadi kuda yang memaksa dipukul oleh benteng. Dan kalau dipukul, maka datang gajah cek. Lagi-lagi dia harus kehilangan menteri. Kemanapun dia, tetap menteri ini hilang. Kalau di posisi promo ini raja ke F2 misalnya, maka tetap menteri hilang. Kembali ke posisi di saat promosi ini, bagaimana kalau di sini dibiarkan, yaitu raja bergeser ke E1. Ini tidak terjadi hilang menteri, namun akan terbongkar, teman-teman. Menteri cek ke H4. Tentu di sini banyak jawabannya. Kalau di sini G3,
menteri cek lagi, dia harus mendapatkan benteng. D2, datang gajah lagi mengancam menteri. C3, F3, yang memaksa di sini raja harus bergeser. C1, cek E3, dan di sini B1, D2 cek, yang memaksa lagi-lagi harus keluar. Dan setelah di sini takut ada ancaman checkmate, tentu akan dipukul. Kalau tidak, raja dia bergeser lagi keluar, maka datang langkah lanjutan dengan cek ini, teman-teman. Dan ini mat. Biar ditutup 2 kali di sini, datang di sini cek, ditutup lagi dengan gajah, datang lagi cek. Dia menghindar dengan langkah lanjutan seperti ini, terjadi double cek, dan ini mat. Kembali ke posisi di saat menteri H4 cek. Kalau di sini raja ke D2, maka datang langkah kuda C6. Takut gajahnya diambil, dia tidak mungkin mengambil kuda. Gajah di sini ke G4 dengan mengancam menteri. D2 dilanjutkan dengan benteng D8, lagi-lagi menteri diancam. E3, kuda cek, yang memaksa pertukaran. Dan setelah diambil, dipukul oleh gajah, menteri kali gajah, menteri cek D4. Langkah terbaik di sini adalah ke C2. Kalau dia ke B3, apa yang terjadi langkah? Datang di sini B6, A3, maka terjadi kuda cek langsung menggerbu menteri. Kemanapun raja, hilang menteri. Kembali ke posisi di saat cek, langkah terbaik memang hanya ke C2. Dipukul cek, menjadi unggul 1 perwira, teman-teman. Sekaligus unggul serangan dari hitam. Pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi langkah Gambit Albin sedari awal agar tidak masuk jebakan-jebakan yang seperti tadi? Kita akan balik ke buah putih, teman-teman. Tentu dengan varian yang sama, D4, D5, C4, E5. Inilah Gambit Albin, apakah teman-teman mau terima atau ditolak? Saya praktikkan di sini sesuai dengan pembukaan tadi yang dimainkan oleh hitam, diterima. D4 di sini sama dengan varian tadi, teman-teman. Di sini langkah terbaik adalah kuda ke F3, teman-teman. Ini langkah terbaik. Kuda C6 dengan mengancam pion. A3, kuda ke E7 akan mengancam pion 2 kali yang di E5. B4, kuda G6. Maka teman-teman, gajah yang bergeser ke B2. Abaikan pion yang di E5 diancam oleh 2 kuda tersebut. Kuda kali pion, teman-teman boleh memukul, dan ketika dipukul oleh kuda, di sini jangan buru-buru mengambil pion yang di D4, teman-teman. Di posisi ini wajib E3 terlebih dahulu. Kalau dia mukul, bagaimana? Kalau dia menghindar atau melangkah lain, bagaimana? Baik. Kalau dia C5, teman-teman, maka di sini tetap dipukul. Dipukul, baru menteri yang memukul. Menteri kali menteri, gajah di sini kali menteri sekaligus mengancam kuda. Kenapa kok beda seperti ini? Karena di sini jangan buru memukul pion yang disimpat punya putih agar bisa dilindungi oleh gajah terangnya. Kalau di posisi ini dari hitam memukul pion, maka di sini teman-teman jangan ragu, langsung tukar menteri. Dipukul, baru di sini dipukul kuda. Menjadi mutlak kemenangan untuk putih, teman-teman. Inilah mengantisipasi sedari awal, jangan sampai telat menjadi hancur berantakan posisi dari putih, teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya.
Dan di partai yang terakhir adalah pembukaan Ruy Lopez, namun dengan berbeda varian. Dan ini ketika putih gagal mengantisipasi jebakan yang terakhir ini, maka menjadi hancur berantakan juga. Dimulai dari E4, E5, kuda F3, kuda C6, dan di sini gajah ke B5 dengan maksud mengancam kuda dan mendapatkan pion E5. Kuda F6 dibalas dengan rokade oleh putih, kuda G4 dan benteng G1. Dia mengabaikan langkah serangan dari hitam tentunya. Gajah C5 dengan target pion F2. Di sini langkah terbaik tentu D4. Dan disinilah letak kesalahannya. D4, maka di sini kuda kali pion. Yang mana di sini memaksa pertukaran, teman-teman. Dan setelah kuda kali kuda, karena kalau tidak dipukul kuda ini, ancamannya gajah yang di B5 harus hilang. Ketika di sini kuda kali kuda, teman-teman, tidak perlu memukul kuda karena kuda hitam yang di G4 juga terancam oleh menteri. Jadi langkah terbaik di posisi ini untuk hitam melanjutkan jebakan tersebut adalah menteri K4. Di sini adalah ancaman checkmate, teman-teman. Di posisi ini banyak jawaban langkah dari putih. Kita akan kupas satu-satu. Kalau di sini kuda ke F3 untuk menghindari langkah cek F2, cek di H2, teman-teman. Maka di sini akan datang cek di F2. Satu-satunya langkah yaitu raja wajib bergeser ke H1, dan setelah ke H1 maka di sini cek. Dipaksa untuk dipukul dengan perwira, tidak boleh dengan raja. Apakah dengan benteng atau dengan kuda. Dan setelah dipukul langsung checkmate. Bukan mendapatkan menteri dari hitam tapi checkmate. Kembali ke posisi ini. Kalau sudah seperti ini, teman-teman, masuk ke fase serba salah dari putih. Kalau di sini gajah ke E3 melindungi F2 sekaligus kuda, maka di sini dipukul oleh pion. Dipukul oleh gajah, datang di sini. Kuda mengancam menteri, teman-teman. Kalau di sini menteri ke D2, maka tentu akan diambil gajah. Dan ini langkah paksa wajib dipukul oleh menteri, teman-teman. Setelah dipukul, kuda G4. Ancamannya cek di H2 sekaligus benteng. Dan di sini kuda ke D2 misalnya, maka datang cek terlebih dahulu. Dan setelah F1, teman-teman bisa rokade. Karena serangan dari putih juga siap tentunya. Kembali ke posisi di saat menteri ke H4. Kemungkinan yang kedua dari langkah komplek ini, bagaimana kalau ke H3? Tetap di sini cek. H1, G3 sekarang, ancaman checkmate. Ketika dipukul oleh pion, maka di sini kuda yang mengambil kuda sekaligus ancaman checkmate. Gajah ke E3, maka akan dipukul. Wajib hukumnya tetap harus diambil. Setelah diambil, berapa perwira selisihnya, teman-teman? Walaupun di sini sekilas perwiranya sama, tapi garis serang tetap menang hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat menteri ke H4. Bagaimana kalau G3? Akan cek datang di sini. F1 checkmate. Kembali lagi, kalau di sini menteri yang ke F3, maka datang kuda ini diambil untuk dikembalikan terlebih dahulu. Dan setelah H3 mengancam, maka datang cek. H1 dipukul benteng.
Kalau dia memaksakan memukul kuda, maka teman-teman sudah jelas unggul kualitas. Boleh di sini dipukul. Intinya di sini hitam tetap mendominasi serangannya, teman-teman. Unggul kualitas dari hitam. Ketika partai ini dilanjutkan, dipastikan menang di permainan akhir. Pertanyaannya, bagaimana mengantisipasi serangan tadi? Baik, kita akan balik ke papan caturnya. Tentu dengan varian yang sama dari Ruy Lopez ini. Dimulai 4 E5, kuda F3, C6 kuda dan gajah B5. Kuda F6, rokade, dan di sini kuda G4. Yang mana dari putih tadi menjawab di posisi ini benteng G1. Gajah C5 dengan ancaman F2. Di sini teman-teman, memang wajib atau dipaksa dari putih untuk mengembalikan posisi benteng ke F1 kembali. Kalau selain itu teman-teman, menjadi hancur. Pion D4 dan seterusnya menjadi hancur posisi putih, sehancur-hancurnya. Kalau di posisi ini hitam rokade misalnya, D3, kuda D4 dengan masa pertukaran, diterima nggak masalah. Dan bagaimana kalau menteri K4 dengan 2 ancaman? Maka di sini cukup H3 teman. Kuda di sini misalnya kali pion, maka teman-teman boleh ambil aja nggak apa-apa. Dan setelah gajah di sini langsung memukul, menteri cukup bergeser ke E1, D6, maka di sini C3 yang memaksa pertukaran. Kalau dipukul oleh menteri, dan di sini menteri kali menteri dipukul. Selisih 1 perwira unggul putih teman-teman. Memang beda kualitas benteng, namun di sini 2 gajah dan 1 kuda 1 benteng putih. Di permainan akhir dengan susunan seperti ini, mutlak kemenangan untuk putih teman-teman. Makanya di posisi gajah C5 dengan ancaman F2, teman-teman jangan menaikkan menteri dan seterusnya yang lain, melainkan wajib kembali benteng ke F1. Itulah teman-teman untuk sementara. Nanti selanjutnya akan saya bahas jebakan pembukaan catur lainnya. Yang perlu diingat bahwa semua pembukaan catur itu mengandung jebakan. Minimal teman-teman mengetahui agar tidak kalah di tahap atau fase pembukaan dari permainan catur tersebut. Kalau misalnya kalah di permainan tengah atau di permainan akhir, itu beda kasus lagi teman-teman. Jadi teman-teman masuk ke fase permainan tengah lagi nanti belajarnya atau ke fase permainan akhir. Intinya di tahap pembukaan teman-teman sudah bisa mengantisipasi. Semoga bermanfaat untuk insan catur Indonesia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.